Kami bersyukur Yesus, kami hidup selalu ada harapan, selalu ada kesempatan. Dan hari ini kami ada di waktu yang Tuhan berikan untuk kami mengucap syukur, untuk kami meninggikan Tuhan yang luar biasa. Boleh lihat tangan-tangannya terangkat yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Amin. We worship you. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Lift up your hands, let's sing. Sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti Engkau.
Panjatkan syukur kami Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik Bapa. Kami bawa syukur kami, terima kasih. Haleluya. Kau sangat baik, selamanya Kau baik. Kasih setiamu tak pernah habis, kebaikanmu tak pernah berubah. Yang kami sembah hanya Engkau Tuhan. Kami puja, oh yeah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Syukur bagi
terima hormat, terima pujian kami. In Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau menebus kami dengan darah yang mahal Tuhan. Dan Kau layak menerima pujian kami. Terima kasih kami seumur hidup kami. Amin. Thank you Jesus. We give you praise. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Amin. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Terima kasih Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih Yesus, selamanya ku cintakan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Mari angkat tanganmu bersyukur. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih Yesus, selamanya ku cintakan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesus, selamanya. Mari angkat kedua tangan bersama-sama. Terima kasih, Oh Yesus, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesus.
Biar selamanya kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Kami berhutang banyak Tuhan. Kasih-Mu tidak ada duanya bagi kami Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Mari angkat tanganmu. Tell him. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Yesus, pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan Engkau alasan selamaku. Mari angkat tanganmu sama-sama panggil namanya. Yesus, pegang. Amin. Tak dapat hidup di luar kasih. Katakan, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus. Biar Engkau menjadi alasan selama kami hidup. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur selalu Tuhan. I give you praise. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Kau Bapa yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Dalam hidupku Tak pernah berhenti padamu,
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar Yesus menjawab Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, Engkau punya segala cara. Engkau selalu mendengarkan setiap doa kami. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh dengar suara jemaat. Yesus mendengar ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat mengeluh, Tuhan tahu. Saat kau minta,
Amin. Amin. Serah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Amin. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Yesus sanggup? Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau masih bekerja. Engkau tetap bekerja. Amin. Kami yakin kuasa-Mu tidak ada batasnya, dan Kau masih ada sampai hari ini. Kami berikan pujian kami, hormat kami. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Mengalir kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. We give you praise. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Suatu waktu dalam acara lomba paduan suara, ada orang-orang yang bernyanyi dengan suara yang bagus banget. Dan bisa dipastikan pada saat itu semua yang jago nyanyi ngumpul di salah satu perhelatan yang sangat besar pada saat itu ya, seluruh Indonesia. Dan kemudian semua grup demi grup nyanyi. Ada juga yang hanya beberapa orang. Kemudian ada juga yang solo dan masih banyak lagi yang lain. Dan setiap orang bernyanyi dengan suara yang bagus, semua orang akan memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Dan ketika sudah mau selesai acaranya, Bapak Ibu Saudara, kemudian ada seorang yang nyanyi dengan suara yang sangat sederhana. Dia cuma pakai gitar aja. Dan dia nyanyi lagu yang sudah lama banget. Pak Charles. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dia nyanyi lagu yang sangat sederhana. Dan Bapak Ibu tahu, orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, orang-orang bukan hanya berdiri. Orang-orang mulai nangis pada saat itu Bapak Ibu. Karena the presence of God, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir begitu luar biasa di tempat itu. Padahal nyanyinya cuman biasa, cuman pakai gitar. Kemudian jurinya semua pada nangis, saudara. Dan salah satu juri memberikan komentar,
Dia bilang begini, semua yang nyanyi suaranya bagus. Tapi saya bisa tahu siapa yang nyanyi dari sini sambil memuja Tuhannya, dengan yang nyanyi karena jago, karena memang punya talenta. Artinya bahwa kalau boleh saya sederhanakan, tidak semua orang mungkin yang kita bisa apa aja, tapi Tuhan selalu melihat dari sini. Setuju, boleh katakan amin. Yang kita bangun setiap hari, yang kita selalu ingin mencintai Tuhan lebih di atas segala-galanya, dan itu yang akan mengalir dengan deras, bahkan menjamah banyak orang. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin share tentang kerinduan, bahkan hidup kita yang boleh menjadi berkat dan boleh menjadi tersedia bagi Tuhan. Saudara yang kami kasih, suatu waktu dalam sebuah perjalanan saya ke luar kota, justru di tempat perjalanan itu saya dilawat Tuhan begitu luar biasa. Di pesawat saya nggak berhenti nangis, saudara. Saya nyanyi aja, padahal cuma nyanyi sedikit aja. Terus lagi nyanyi nggak taunya nangis nggak berhenti. Aduh, saya pakai tisu dan itu harus mengeluarkan, maaf ya mungkin kan cairan-cairannya, mata bengkak. Aduh gimana ini mau turun pesawat seperti itu. Tapi saya bisa merasakan ada banyak hal yang sepanjang perjalanan itu. Saya nggak bilang itu Tuhan bicara. Tapi sepanjang perjalanan saya ngobrol sama Tuhan. Kayak mulai cerita dan juga mendengarkan ada beberapa hal yang ada di dalam hati saya. Saya seperti review, saya nggak tahu ya, nggak pernah pikir apa-apa. Kemudian saya ada satu momen dengan bercurah mata saya bilang, Tuhan kok rasanya saya dari dulu ya bertahun-tahun saya melayani. Ya boleh bilang saya melayani Tuhan ya. Memberikan banyak waktu dan yang lain. Bahkan mungkin saya bilang hampir semua waktu mungkin akan tersita untuk sesuatu yang lain. Yang which is untuk orang lain. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Saya punya prinsip dari dulu, family itu selalu nomor satu juga. Sehingga saya berusaha. Cuman saya nggak cerita seperti itu. Cuman di dalam hati saya tahu kan Tuhan tuh maha tahu ya. Setuju, boleh katakan amin. Dalam hati dengan bercucuran mata, saya cuman mau pengen bilang sama Tuhan. Rasanya waktu saya juga kurang untuk family. Padahal saya jarang sekali saya jalan-jalan ke mall kalau tidak perlu. Saya dalam pemikiran saya ya. Setiap habis tugas segala sesuatu yang lain, saya pasti akan hanya ada di rumah. Melakukan segala sesuatu urusannya dengan keluarga, dari rumah saya minimkan yang lain. Dan saya tetap melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan ya bersama suami ya pastinya. Dan dalam sepanjang pesawat tapi Tuhan, saya kok rasanya hanya untuk orang lain terus ya gitu. Saya nggak komplain, saya cuman seperti ada mencurahkan isi hatinya. Tapi sebenarnya Tuhan itu tahu banget loh. Saya cuma nangis, nggak berhenti nangis, nggak berhenti. Tapi saya nggak kecewa, nggak ini maksud saya seperti itu ya. Enggak Tuhan, enggak. Cuman rasanya kalau orang lain mungkin mereka punya waktu lebih, waktu banyak. Dan rasanya dari dulu hanya untuk orang, dan untuk apapun itu. Itu menurut saya ya, saya nggak komplain. Cuma sepanjang perjalanan, bahkan ya mungkin tidak sedikit ya. Ada yang kita sudah lakukan sesuatu, sekalipun tidak semua orang menghargai itu kan. Kita mungkin dikecewakan, kita ditinggal, atau diambil kesempatan, ambil keuntungan, atau apapun itu ya. Atau diperlakukan yang tidak sesuai gitu kan. Tapi sepanjang saya bukannya cerita apa, cuman saya air mata tapi mungkin seperti itu isinya. Saya bilang Tuhan, tapi saya tahu Tuhan akan care my family. Tuhan akan care anak-anak. Saya tidak minta apa-apa.
Saya bilang, saya kagum melayani engkau. Saya kagum melayani engkau. Tapi mungkin kan dari hati kadang ada terselip, Tuhan anak-anak gimana ya? Gitu kan, ke depannya mereka gimana? Gitu. Saudaraku yang kekasih, sampai sebelum turun pesawat matanya sudah bengkak saudara ya. Kayak di dalam hati tuh cuman kayak bilang, aku tahu semuanya. Wah saya nangis. Saya bilang saya enggak ini Tuhan, enggak itu, enggak apa, enggak. Masih banyak kurang. Cuman kan kalau saya lihat orang lain, mereka punya banyak waktu, mereka bisa mungkin bekerja yang lain supaya bisa membahagiakan keluarganya dan yang lain. Ya kan, suami saya juga meninggalkan pekerjaan dan untuk mengabdi, untuk melakukan apapun, bahkan mungkin sepanjang saya ini rasanya kok untuk yang which is-nya saya tahu itu untuk Tuhan. Saya tahu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi cuman air mata terus dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak rasa apapun. Saya hanya dengan bercucuran air mata, saya bilang, saya tahu Tuhan care my family. Saya tahu Tuhan akan dengar, ada banyak doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya cuma bilang itu, saya bilang, saya nggak komplain apapun. Saya bilang 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya bilang, saya cuma sepanjang, saya nggak pernah pikir itu ya. Tapi saya sepanjang perjalanan, saya bilang, Lord, saya hanya ingin Engkau tahu. Saya ingin cinta Engkau lebih di atas segalanya. Saya nggak minta pernah apa-apa. Saya bilang, kalaupun ya kita boleh meminta sesuatu. Saya bilang, Tuhan tahu hati saya. Saya bilang, dari dulu saya bilang, sepanjang jalan. Tapi dalam hati saya bilang, saya pengen Tuhan tahu. Saya tidak pernah kecewa, pernah melayani Tuhan. Tidak pernah kecewa, pernah memberi hidup untuk orang. Untuk menjadi kekuatan mungkin buat orang lain. Yang which is pasti ada sacrifice. Pasti ada pengorbanan. Pasti saya akan mengurangin banyak waktu untuk pribadi. Banyak waktu untuk keluarga yang harusnya dari anak-anak masih kecil semuanya. Saya dan suami kita rasanya hidup untuk orang. Hidup untuk pekerjaan Tuhan. Hidup untuk segala satu sampai hari ini. Dan saya tidak marah, saya tidak kecewa. Enggak, justru saya bilang Tuhan baik banget ya. Karena Tuhan kasih banyak kesempatan justru buat saya. Dan saya tahu bahwa itu sangat berharga buat saya. Saya sampai kapanpun saya bilang, saya nggak cerita ini cuman hanya nangis. Tapi itu seperti menceritakan, saya bilang, saya tidak kecewa mengikut Engkau. Dan saya tidak akan takut. Sekalipun ya kadang ya ketika saya naik pesawat kadang ke tempat-tempat yang kecil ya. Itu kadang udah keringat dingin karena pesawatnya kecil, kemudian goncangnya luar biasa. Dan kadang itu udah takut banget ya, sometimes ya di atas ya, kalau saya nggak ada anak-anak gimana ya. Cuman saya bilang dalam hati, saya tahu hidup saya dijamin oleh Tuhan. Dan Tuhan hanya ingatkan, kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang bagian itu akan hilang. Gak akan pernah Bapak Ibu melakukan sesuatu terkecil apapun untuk Tuhan. Untuk mungkin orang lain. Menabur kekuatan. Dan your life you share to others. Dalam hati saya, kau tidak akan pernah kehilangan sekecil apapun yang kita pernah dedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Ya setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan. Saya percaya sekali dan saya bilang sama Tuhan sampai turun pesawat. Saya sampai mengeluarkan cairannya kekencengan. Tiba-tiba kayak vertigo. Langsung muter di atas pesawat. Aduh ini gimana ya mau acara ya. Tuhan saya percaya sembuh. Ini mau stroke atau apa gitu. Saya pikir gitu. Aduh kok muter semua ya. Puji Tuhan. Itu sebelum turun itu udah pulih ya. Yesus kita sangat luar biasa. Kita baca firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Firman Tuhan berkata seperti dalam Roma 1 ayat 8 sampai 15. Hai-hainya please. Dikatakan seperti ini saudara. Ayatnya yang Roma 1 ayatnya yang ke-9 Bapak Ibu. Saya hanya ingin share ya, just want to share God's heart. Cuman kayak share singkat aja ya.
karena kita sudah banyak nyembah Tuhan. Dikatakan bahwa karena Allah yang kulayani. Jadi Paulus bilang, dia pastikan, make sure yang dia layani itu bukan manusia. Suci boleh katakan amin. Dia bilang karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Saudara, dia tidak melayani dengan setengah. Dia tidak melayani dengan separuh kekuatannya. Karena segenap hati artinya kalau kita terbatas kekuatan tapi full heart, Anda akan all out apapun itu. Suci boleh katakan amin. Dia katakan bahwa karena Allahku, Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Menjadi saksi, saudara. Sehingga saudara, saya ketika saya turun pesawat, saudara tahu saya tambah semangat lagi melayani Tuhan. Saya cerita sama suami dan saya ngerasakan bahwa seperti di charge lagi, seperti dikasihkan semangat lagi, saudara, untuk tidak lelah, untuk melayani Tuhan. Kita lakukan apa aja, share our life to others. Karena dikatakan bagian yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan pernah tidak dilihat oleh Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Paulus katakan bahwa dia pastikan yang dia layani itu bukan hanya aktivitas. Setuju boleh katakan amin. Yang dia layani itu Allah. Dia katakan yang menilai, yang menjadi saksi. Artinya kalau kita melakukan segala sesuatu, itu yang jadi saksi, yang dilihat itu Tuhan yang lihat. Dan itu akan memurnikan hati kita, memurnikan semangat kita untuk melayani Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, apa ya melayani Tuhan itu apa? Oh, apakah kita jadi asyar? Apakah kita jadi pengkhotbah? Atau kita jadi apa aja yang kelihatan di atas mimbar? Saudara, kalau dalam sebuah ibadah itu ada pekerjaan yang memang dilakukan. Ya, dari preparation dan sebagainya. Itu banyak sekali hamba Tuhan di tempat ini yang ngangkat kursi, ngangkat alat dari bawah, turunkan lagi, kemudian prepare semuanya. Thank you banget Bapak Ibu, semua pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, kita berdoa bersama tadi. Semua itu secara teknis yang dilakukan dalam sebuah pelayanan yang which is itu adalah pelayanan ibadah kita kepada Tuhan. Artinya kita ada in charge, ada sesuatu yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu luas sekali. Sejauh apa sih yang kita pengen untuk nyenangin Tuhan? Tidak semua orang harus menjadi hamba Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tidak semua orang harus ada di atas mimbar. Tapi ada orang-orang yang tidak kelihatan di Bapak Kerry, di tempat soundman. Beliau mempersiapkan segala sesuatu. Kalau tidak ada beliau, mic ini tidak akan berbunyi, bahkan tidak akan sampai di online. Ada Pak Charles, ada Pak Denny, ada Pak Wawan, ada Pak Victor, Pak Alphonse, Pak Oktav, Bu Indri, Bu Greta, Bu Els, teman-teman semuanya yang ada yang tidak bisa disebutkan. Ada my son kid. Ya, seru tahu saya berdoa buat my youngest boy. Saya doa, saya lama sekali. Saya doa, saya bilang Tuhan, nangis saya nggak berhenti. Anaknya baik banget. Anak saya super baik dari kecil. Pak Yanto ada pernah bareng bersama dengan kami. Ya semua anak baik ya. Tapi anak ini nggak pernah, kalau bilang marah jarang ya. Pokoknya nurut, mau nyenengin orang. Barang apa aja mau ngasih orang. Very nice person. Tapi suatu waktu saya bilang, Kid ikut pelayanan ya. Ya dia belum begitu, bukan nggak mau ya. Tapi kan semua memang harus dari sini ya. Saya doa lama. Suatu waktu anak saya, senyum dulu dong, saya hai dulu. Sebaik banget. Dan semua anak-anak baik ya, puji Tuhan. Tapi saudara, suatu waktu ketika anak saya mau melayani Tuhan. Saudara, itu saya seperti dikasih miliaran rupiah. Mungkin kalau orang dapat miliar kan udah senang luar biasa. Itu kayak dapat apa ya ketika lihat anak-anak melayani Tuhan. Aduh, bukan apa ya. Karena saya tahu nanti sampai mereka besar, biar itu tertancap dari sini. Saudaraku yang kekasih,
Dalam hidup saya very simple. Saya cuma pengen lihat apa yang saya lakukan itu berdampak di tengah keluarga khususnya. Saya mungkin jarang share tentang family ya. Ya nanti pasti akan share ya dalam ibadah-ibadah minggu nanti. Saya Tuhan tahu, saya bilang yang paling dari saya dan suami ya khususnya. Kalau mau dibilang hidup kami untuk keluarga. Bukan keluarga kecil, bahkan keluarga besar. Dan saya percaya sekali suami saya adalah orang yang sangat luar biasa. Luar biasa apa? Beliau bukan hanya care dengan me, anak-anak. Tapi big family, sampai keluarga-keluarga. Very helpful. Orang yang menabur untuk keluarga saya, untuk keluarga ponakan semua. Saudara, dan tidak pernah hitung-hitungan. Nggak bisa lihat ada saudara keluarga yang gimana. Selalu aja pengen dukung sampai sukses. Saudara, kalau berdoa minta teman hidup, orang yang tidak pernah hitung-hitungan. Kalau mungkin ke keluarga sendiri kan juga, oh iya masuk akal ya. Bahkan bukan hanya keluarga saya. Kalau nggak bisa lihat orang ada ini, kita ini ya, kita dukung yuk, kita ini ya. Saudara, padahal juga, jadi saya tahu itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kan waktu sepanjang di perjalanan, saya bilang Tuhan, memang rasanya my life just for others. Suami saya pernah tahu nggak? Pernah mungkin jadi saksi ya anak-anak. Saya pernah nggak, Dad, saya pengen beli ini, Dad. Beli barang ini, barang ini. Hampir nggak pernah. Tanya aja sama suami. Apa yang saya perlukan aja untuk pelayanan? Orang sepatu itu saya keliling seluruh Indonesia. Saya bukannya nggak boleh beli, boleh. Boleh, cuman mungkin kan beda-beda orang ya. Dan suami saya tahu persis. Artinya bahwa saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak pernah minta macam-macam. Bolehlah ada kerinduan, adalah saya pengen apa, ada. Bukan enggak ya, tapi semuanya intinya saya bilang, saya pengen untuk family. Apapun saya fight untuk family. Dan yang ada hari ini kan untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang di sekitar. Dan saya bilang sama suami, Dad jangan takut. Kita fight bareng untuk gereja yang Tuhan percayakan. Jangan takut. Nah saudara tahu, kemarin saya pergi ke daerah, yang which is daerahnya di 2 kali naik pesawat ya. Ini saya bilang goncangannya luar biasa. Sebelah aduh Tuhan ini apakah saya selesai di sini? Suruh aduh goncangan satu. Aduh lama sekali itu awannya tebal banget. Aduh lama sekali. Aduh ada juga terang. Aduh turun jauh. Aduh lama sekali. Aduh dua-dua saya bersama Sis Della ya. Itu beda-beda tempat udah doa, udah bahasa roh segala macam, udah keringat dingin. Aduh. Seperti itu saudara, dan saudara tahu ternyata di tempat itu revival terjadi luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang membuat saya sangat terkejut Bapak Ibu Saudara, orang dari daerah menabur untuk ibadah, penyediaan untuk penunjang ibadah. Saudara mereka bilang, Pak kami dari desa, tapi kami ingin menabur untuk reward. Yang which is dia bilang kami dari desa Bu. Saudara tahu itu jemaat Tuhan menabur dan membuat saya sangat terharu. Kita gak pernah bilang apa-apa. Dan mereka memberkati dengan 10 juta untuk Revival Worship Church. Untuk pengadaan dari semua kebutuhan penunjang. Maka saya bilang, Dad jangan takut. Suami saya seperti ada isiraman dari surga ya saudara ya. Dad jangan takut. Kita fight. Saya bilang jangan takut. Terus saya jual baju, kita jual sambal, apapun, jual CD. Kita support reward. Saya percaya Tuhan akan bekerja dengan cara yang dahsyat. Setuju, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya bilang, Dad jangan takut, ini pekerjaan Tuhan. Saudara, kita mencatat bahwa segala sesuatu yang Anda pernah lakukan yang terkecil untuk menolong orang, menguatkan orang, mendoakan orang, mungkin untuk melakukan pekerjaan apapun, Alkitab mencatat selama bumi masih berputar, semua yang Anda lakukan akan berbalik dan tidak pernah salah alamat. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ketika ketemu, kalau saya baca sejarah dari pendeta-pendeta yang dari zaman dulu, mereka memberikan hidup, dedikasi mereka untuk melayani Tuhan.
So ada orang-orang yang sampai dia buang ijazahnya di laut. Padahal dia udah sampai S2, S3, S-teler mungkin. Tapi dia mengabdikan hidupnya. Jalannya jauh untuk memberitakan Injil. Dan ketika ditanya, mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun dan kecewa pernah melayani Tuhan. Saudara yang sepakat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga dalam hati saya, saudara ya, Tuhan, kalau Engkau tahu isi hati, saya nggak perlu Tuhan, oh nanti harus ini ya. Kan ada orang harus dipaksa-paksa gitu ya. Saudara ya, ada kan ya yang mesti diapresiasi, mesti digluten ya, baru kemudian. Tapi saya bilang, Tuhan mencari orang yang sederhana, punya hati sederhana, kau tidak akan pernah kehilangan bagiannya. Alkitab mencatat seperti ini, saudara. Ada satu ayat yang berkata seperti ini. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara, hari ini kan kalau hari-hari ini sudah sangat tren dengan asuransi ya. Jadi ada orang yang dia pengen memberikan hadiah atau warisan buat anak-anaknya supaya anak-anaknya nggak susah. Ya, orang biasanya mengikuti asuransi untuk mengcover hidupnya anak-anak selanjutnya. Tapi saya mempercayai bahkan lebih daripada itu, bahwa Tuhan memberikan warisan buat anak cucu orang benar. Semalam kami Zoom, seluruh hamba Tuhan yang melayani, dan saya sangat terharu ya, sharing Pak Alphonse, sharing teman-teman ya, ada Bu Indri dan teman-teman yang lain, Gaby. Statementnya bilang, pokoknya dari dulu mereka bilang, ya udah melayani Tuhan, melayani Tuhan aja. Ya kan? Mau dia kelihatan, mau dia ditepuk tangan, mau dia besar, mau dia kecil, udah melayani Tuhan aja. Dan saya memberi apresiasi buat hamba Tuhan yang melayani. Ada yang jauh naik motor. Ada yang memang harus membayar Grab. Cukup mahal karena jauh. Ada yang dari jauh, dari Kelapa Gading, dari Sunter. Ada yang dari Pik naik motor, perempuan. Dari Bandung, Pak Denny. Dan masih banyak lagi. Pak Charles, beliau yang prepare alat-alat dan yang lain. Saudara, jadi kalau kita naik turun, saya juga ikut angkat-angkat gitu ya. Cuman terakhir dua kali saya mesti nunggu sesuatu. Saudara, karena saya percaya bahwa sekecil apapun itu selalu ada catatan. Setuju boleh katakan amin? Setuju boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan? Dan sepanjang perjalanan itu saya diingatkan Tuhan, oh ya Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan. Ya kan kita punya pertanyaan juga, benar Bapak Ibu ya, we never know. Besok pulang bangun udah gak bangun kan kita gak pernah tahu. Kadang saya share itu dan jadi pemikiran ya. Kan tiba-tiba kalau dipanggil Tuhan, Tuhan tanya, oh sudah apa yang kamu lakukan? Oh sinetron Korea Tuhan gitu kan, drama Korea berapa seri gitu kan. Kan gak bisa gitu ya, boleh lah kalau itu untuk membangun hubungan dengan anak-anak atau suami istri ya kan. Tapi kan saudara, artinya saya bilang sama Tuhan, oh ya Tuhan, kalau Engkau panggil saya percaya my life is full. Saya tidak pernah kecewa. Saya tahu anak-anak, suami, dan seluruh apapun di take care oleh Tuhan. Dan saya harus pastikan my life full. Artinya sudah penuh semua apa yang saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang tahu kita, setuju boleh katakan amin? Mungkin ada yang bertanya, apakah saya tidak boleh bekerja? No, Bapak Ibu selama masih hidup, genapi setiap panggilan Allah. Tuhan bilang engkau akan diangkat tinggi, menjadi kepala. Dia akan mempercayakan banyak hal. Tapi jangan lupa hidup yang sesungguhnya selama kita ada di sini. Setuju boleh katakan amin? Sehingga ketika engkau melakukan segala sesuatu, menjadikan hidup itu maksimal, baik dalam tujuan, dalam panggilan, dalam mungkin pencapaian. Gak salah saudara, tapi jangan lupa hidup yang sesungguhnya nanti. Setuju boleh katakan amin? Kita gak bisa pilih, oh iya saya kalau petinya kalau bisa 2 kali 2 meter. Gak bisa saudara, ngepas badan.
Ya kan nggak bisa ya. Biarpun kita punya banyak, tetap ya 2 kali 1. Men, setuju boleh katakan amin. Sehingga saya bilang, oh iya ya Tuhan ya. Ternyata hidup itu sangat sederhana sekali. Saya share kepada teman-teman yang ada di daerah kemarin. Saya bilang sama mereka, sebenarnya kalau boleh hitung-hitung ya. Ini hitung-hitung. Makan 1 hari berapa kali? 3 kali ya. Kalau mungkin ada yang 5 kali ya itu gak apa-apa ya. Namanya juga usaha gitu saudara ya. Cuman kan Bapak Ibu saya share. Kita makan ya. Kalau misalnya nasi, sayur, ikan dikit atau ayam. Sebenarnya kan sederhana sekali. Benar gak Bapak Ibu? Murah kan? Bayam berapa? 5.000. Hitung aja. Saya kebetulan bertiga di rumah. Hitung uang belanja saya kasih anak saya. Dia ngatur. Wih, harusnya kan biasanya mungkin 1 bulan biasanya habis segini. Enggak loh, Mah masih ada mah uang belanja. Hebat. Boleh kasih tepuk tangan juga buat Kit. Saya bilang, Kit kamu hebat banget ya. Bisa masak, beres-beres. Segala sesuatu dia kerjakan. Hebat anak mama ya. Udah cakep, suara bagus. Kok mama jadi promosi? Bapak Ibu doakan ya anak saya yang perempuan akan balik ke Indonesia. So we can worshiping the Lord together. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dan saya bilang tuh Tuhan senengnya bisa kumpul anak-anak. Nanti ada juga yang dari luar negeri juga 2 tahun lagi akan kumpul. Jadi saya bilang Tuhan rasanya pengen banget kumpul kayak dulu. Kita bisa melayani Tuhan bareng. As for me and my house, we will serve the Lord. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang chef satu juga dia buka usaha sendiri. Jadi dia bilang, Mam kalau udah stabil, pokoknya lagi preparation, saya akan join untuk main musik lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Saudara, dan saudaraku tahu sampai di mana tadi? Oh iya. Saya bilang kita akan makan murah. Ya kan makan saya, bukan daun lemong gitu saudara. Jadi makan, saya makan cuma sayur, tahu, terapa murah Bapak Ibu. Kalau hitung-hitung, karena anak saya yang pegang belanja ya, murah loh. Sayur, tahu, apa. Kemudian siang lagi telur, ini. Murah saudara. Yang bikin mahal dan rasanya kita kayaknya susah ya. Kita kok gak pernah jadi orang kaya misalnya orang gitu kan. Karena apa? Gaya saya. Iya kan? Gayanya kebanyakan. Padahal kalau makan sederhana aja. Setuju boleh katakan amin. Bilang kiri kanan jangan kebanyakan gaya saya. Iya kan kalau ada uang gak apa-apa. Setuju boleh katakan amin. Tapi kalau memang belum cukup mah gak apa-apa lah. Iya kan saudara? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Suami saya tadi baca Facebook ya. Facebook itu yang bos Facebook. Kata suami saya gini, oh iya ternyata dia bajunya warna abu-abu terus ya. Abu-abu ya Dad ya? Iya, oh Dad mau ganti abu-abu aja ini gitu saudara. Saya bilang kita rubah aja bajunya Dad abu-abu terus, ntar saya hitam-hitam supaya lebih irit gitu saudara ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pastor David setiap-siap abu-abu semua supaya kayak bosnya Facebook gitu saudara. Coba lihat kiri kanan bilang jangan kebanyakan gaya. Gayanya untuk Yesus aja. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat kalau kadang-kadang kan kita aduh kok rasanya nggak cukup ya. Padahal ya kita makan ikan garang cuma pakai kangkung apa setiap hari hidup saudara. Kalau memang lagi nggak ada uang puasa saya itu sehat. Setuju boleh katakan amin. Colok kiri kanan juga jangan lupa puasa. Gitu saudara. Amin. Life so beautiful. Hidup itu indah. Dan firman Allah berkata bahwa kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Orang yang melayani Tuhan kita baca satu ayat ya. Semalam di share Pak Alphonse dan ini jadi ayat memang kesukaan saya dari awal saya melayani Tuhan. Ayatnya berkata seperti ini. Satu ayat dulu sebelum ayat yang semalam di share. Ini ayat sangat luar biasa. Yohanes 9 ayat 4. Namun aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri. Sehingga apa? Aku dapat menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus.
yaitu untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang Injil anugerah. Dia bilang hidup saya tuh nggak ada artinya. Supaya apa? Supaya aku nggak terlalu peduliin, ya kan? Kita kan kadang-kadang capek, baper, lelah dan yang lain ya. Kalau kita terlalu kerean di sini, kita tidak bisa menjadi prajurit Allah yang maju. Orang jelekin kita, forget it, ampuni, forget it, ya kan? Kalau ada orang hianati kita, lepaskan berkat supaya ada berkat buat kita. Yang kita perlakukan, maju, hapus air mata, kita prajurit Allah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan satu ayat lagi. Iya, satu ayat lagi yang semalam. Yang mana Pak Alfons? Mungkin Pak Alfons bisa bacakan. Saya tidak masukkan soalnya. Firman Allah berkata, ya mungkin Pak Alfons bisa bacakan, bahwa orang yang melayani Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Itu luar biasa sekali. Dan saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan punya waktu untuk Tuhan. Setuju, boleh katakan amin? Kami menghargai Bapak Ibu yang pulang kantor macet-macet 5:30 loh. Kita nyembah Tuhan di sini, itu luar biasa. Dulu saya naik mobil sayur, makanya ada suka bilang, wah Ibu Jacqueline enak ya, kesana kesini, kesana kesini. Bapak Ibu tidak bilang, Bapak Ibu nggak pernah tahu, semuanya start dari nol, di bawah nol, dan itu jerih lelahnya juga ya nggak gampang, ya kan saudara. Kalau dikasih bonus, puji Tuhan. Berapa di antara Bapak Ibu yang mau semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Iya, ada satu ayat Pak Alfons, boleh masih ingat ayatnya? Iya. Yang berkata bahwa dalam Yohanes ya, bahwa, boleh Pak Alfons? Yohanes 12 ayat 26. Wow, saudara lihat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita melayani Tuhan, kita dihormati bukan cuman bos yang di dunia loh. Dihormati Pak Jokowi aja senang. Ini Bapak kasih apresiasi, can you imagine? Sekecil apapun dari tenaga, kekuatan, semangat, hidup yang kita bagikan tidak pernah akan sia-sia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Boleh salamin kiri kanan. Iya, melayani Tuhan ya, gitu saudara ya. Jangan lelah bilang. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang, di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Angkat tanganmu. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. I have decided. Kehormatan boleh ikut Tuhan. I have decided. Kami tidak pernah kecewa mengikuti
mengikut Engkau. desire Amin. To follow Jesus, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. I have desire to follow Jesus. I have decided no turning back, no turning back. Mengikuti Yesus keputusan. Keputusanku Amin. mengikut Yesus, keputusanku Mengikuti Yesus, keputusanku ku tak ingat. tak ingat. Waktu Yesus jalan, ada Matius, ada siapa. Dia cuma lewat, dia cuma bilang, ikut aku. Nggak ada ngobrol panjang, cuman ngomong gitu doang. Alkitab catat, Petrus yang lain, dia lepaskan semua perahu, jalannya, dia ikut. Saudara, hari ini saya percaya, setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan, di tempat kita bekerja, di tengah keluarga kita. Tapi saya ingin share, maukah saudara, kalau Yesus ingin memakai hidup kita untuk melayani dia, menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin melayani pekerjaan Tuhan di tengah pekerjaan kita. Dan kalau saudara mau bilang, Tuhan, aku mau Tuhan. Mau kelihatan, gak kelihatan. Tuhan, aku mau Tuhan. Saya rindu Bapak dengan mata tertutup dimanapun kita berada. Saudara yang rindu untuk bilang, Tuhan, saya mau melayani lebih lagi. Saya mau mengasihi Engkau lebih lagi. Saya rindu Engkau pakai hidupku. Tuhan akan pakai orang yang bersedia, orang yang mau. Setuju, boleh katakan amin. Dalam sikap doa, boleh taruh tangan kiri kita di dada. Boleh, Bapak Ibu tidak akan maju, tapi dimanapun kita berada, boleh angkat tangan kita kepada Yesus. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani lama juga, tapi Engkau mau sepakat dengan kami. Tuhan, kami mau lebih lagi murni melayani Engkau, kehormatan. Ada anak-anak muda luar biasa yang Engkau, Tuhan, percayakan banyak hal, tapi Engkau mau bilang, Yesus, pakai aku mau. Boleh angkat tangan kanan kita tinggi di hadapan Tuhan. Boleh taruh tangan kita kiri kita di dada. Tuhan, biar menemukan setiap kita. Tidak ada orang yang tidak berguna di tangan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Setiap kita, Tuhan rindu untuk kita jadi alat, jadi berkat, untuk kita dipakai dalam pelayanan, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, mengurus rumah tangga. Mungkin akan ketemu dengan banyak orang dalam pertemanan, di tengah bisnis, dalam pekerjaan rumah Tuhan, dalam ibadah seperti ini. Mungkin Anda akan dipakai juga one day menjadi hamba Tuhan, baik yang full time maupun yang part time. Saudara yang melakukan apapun, punya talenta yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak peduli berapa umur kita, siapa kita, berapa titel kita, kita punya apa atau tidak. Alkitab mencatat Tuhan selalu mencari orang yang tersedia hatinya bagi dia. Tangan kami angkat dimanapun kami
kami berada, biarkan Tuhan menemukan rekan sekerja Allah yang akan menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. I pray. Shandarata kaya ralabaya shandara. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa, pernah melayani Tuhan. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Ketika engkau sibuk untuk Tuhan, engkau akan lihat Tuhan sibuk untuk engkau. Amin. Shandarata kaya ralabaya shandarata kaya. Kami berdoa dari tempat ini, hati yang penuh belas kasihan tercurah secara luar biasa. Engkau temukan setiap kami, Engkau temukan setiap kami. Akan selalu ada waktu, akan selalu ada hidup yang tersedia bagi Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, double portion anointing upon every one of us. Biar kuasa Allah mengalir. Kau pakai setiap kami, Kau penuhi kami dengan kasih Bapa, dan kami menjadi berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh dengar sorak-sorai dari tempat ini. Haleluya. Let's say haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan paling tidak 2 atau 3 orang. Dan kamu hamba Tuhan. Karena kita adalah hamba-hamba dari Yesus. Amin. Amin. Colek lagi bilang, jangan kebanyakan gaya. Biar kita gaya aja untuk Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu bercanda yang gaya aja ya. Karena ya kita kesini juga mesti cakapan dikit lah. Gitu saudara. Setuju, boleh katakan amin. Jadi minggu depan Pastor Dave jangan abu-abu terus Pak ya. Ya kan? Ya puji Tuhan. Saya undang Pastor Dave yang ganteng. Luar biasa. Kemarin seperti ada curahan air es gitu kan. Luar biasa. Gimana Pastor Dave? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua tadi sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita itu semakin semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Setiap kita ditempatkan dimanapun, di tempat kita bekerja dalam rumah tangga, sebenarnya itulah tempat di mana kita bisa melayani Tuhan juga. Menjadi berkat dan menjadi terang dan garam. Amin. Tetaplah setia. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tapi ketika kita fokus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Mujizatnya akan dilakukan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan, dan Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Seperti tadi dikatakan, ketika kita melayani Tuhan, kita dihormati, kita akan dihargai. Amin. Dan saya percaya penghargaan dari Tuhan itu yang akan Tuhan nyatakan, yang membuat kita kagum. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan berkati. Amin. Tuhan akan nyatakan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini saya tetap semangat melayani Tuhan. Tadi sebelum saya ibadah tadi saya sharing ke Pak Alfon. Saya sharing bagaimana Tuhan itu mengajar saya untuk tetap setia melayani Dia. Sekalipun keadaan gak baik. Kalau dulu saudaraku, kalau sekarang kalau saya diundang sama istri saya dijemput, diantar, ya kan? Oh luar biasa. Dulu waktu pertama saya melayani Tuhan. Selesai saudaraku pelayanan, janganin diantar. Cuma dibilang, shalom, terima kasih pastor, saya jalan kaki. Saya pulang harus ke Bandung. Kadang-kadang sudah sampai malam, saya bingung. Duit gak cukup. Akhirnya saya naik bis. Jalan kaki pernah dari Pluit itu sampai Grogol pernah. Terus saya naik bis sampai Kampung Rambutan. Semua bisnya itu yang untuk ke Bandung baru nanti pagi. Saya tidur di situ. Bahkan pernah di stasiun Gambir sampai di sana udah ke malam kereta nggak ada. Saya cari koran, saya beli koran, saya tidur. Sebelum Gambir belum seperti itu. Saya bilang Tuhan kok seperti ini, rasanya sakit badan semua. Saya pernah pelayanan, habis saudaraku diantar, saya ingat sekali di puncak. Sampai di puncak saya pikir saya pulang dianterin sampai di bawah.
Enggak, sampai di atas, enggak ada bis saat itu. Turun ke, saya jalan kaki, saya bilang Tuhan kalau punya mobil, Tuhan bisa enak gitu kan. Capek udah malam gitu. Ada kerinduan Bapak Ibu Saudaraku, sepertinya belum dijawab. Tapi saya lihat akhirnya ada waktu Tuhan yang tepat. Amin. Tuhan akhirnya menyediakan semuanya. Bahkan Tuhan sendiri Saudaraku yang mengadakan ketika kita melayani Tuhan. Akhirnya ada penghargaan. Dan saya lihat hari ini Tuhan menyediakan yang luar biasa. Bahkan saya akhirnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yang tadinya barangkali dulunya cuek. Ya. Baik habis pelayanan kayak dia punya mobil anterin saya pulang ke depan aja. Enggak. Gitu kan. Tapi ketika dia susah, saat ini saya bisa menolong dia. Saya memberkati gitu kan. Bahkan pernah Bapak Ibu Saudaraku, saya ini sampai, ya puji Tuhan barangkali tampang saya ini memang modelnya bukan seperti hamba Tuhan ya. Barangkali saya pernah pelayanan di sebuah kota gitu kan. Satu tim gitu. Sampai di pelayanan di tempat itu Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya dikasih seperti kalung kain gitu Saudara ya. Oh kayak ulos gitu ya. Wah semua puji Tuhan. Padahal saya ini pembicaranya utama. Saya cuma pakai kaos gitu kan. Santai pakai celana jeans ya seperti tadi bilang istri saya Saudara. Tampangnya sih nggak kelihatan. Sampai semua sudah selesai waktu bagian saya pikir mau dikasih Saudara. Saya bilang Bapak angkat itu barang-barang timnya. Oh iya saya angkatin Saudara. Luar biasa. Jadi hamba Tuhan begitu nggak apa-apa. Saya ulung. Terus tiba-tiba mana ini Kak David katanya. Di situ, Pak ini pembicaranya kenapa disuruh angkat barang? Jangan. Udah Papa terlanjur. Pak ini pasti ulos, gak usah deh. Saya udah buat lap aja deh gitu kan. Memang tanpa gak meyakinkan hamba Tuhan gitu kan. Pas makan malam juga gitu. Semua dipersilakan makan. Saya yang terakhir pakai kaos lagi. Dia bilang, Bapak gak usah ikut. Kesana aja duduk gitu. Bahkan lebih parah lagi saudaraku. Saya nganterin istri saya ini. Ya kan istri saya diundang gitu, suatu acara. Saya undang dia naik duluan masuk gitu. Pas dia masuk, wah ketemu ada beberapa orang, wah disambut luar biasa. Pas saya masuk dia bilang, kenapa ikut-ikutan? Gitu. Di sana aja di belakang. Puji Tuhan gitu saudara. Duduk di belakang gak apa-apa ya kan. Ya kan setelah mau pulang istri saya tanya, loh Pak Ibu tadi pulang datang dengan siapa? Dengan suami saya mana? Oh ini, oh Pak Shalom terlambat. Saya bilang, saya sudah kenyang gitu saudara. Jadi saya mengatakan itu hal biasa, amin. Jadi kalau kita melayani Tuhan tuh jangan mencari penghargaan manusia. Cari saudaraku penghargaan daripada Tuhan, amin. Tuhan nanti akan angkat. Tuhan ini kan akan mempercayakan hal yang luar biasa. Maka itu waktu saya ke stasiun Gambir, saya bilang gue dulu pernah tidur di sini. Sekarang sudah enggak lagi gitu kan. Tuhan kasih kendaraan, saudara. Ya Tuhan itu luar biasa gitu loh. Ya kan dulu saya sempat mau pelayanan besoknya kan. Enggak ada dikasih tempat. Saya tidur tempat satpam itu ada kursi. Sakit semua saudara. Saya kasih bayar supaya besok pagi bisa pelayanan. Saya cari kamar mandi. Akhirnya ketibaan juga saya diundang gak diterlantarin dikasih kamar hotel sekarang ya kan. Kadang-kadang Tuhan itu baik. Ada saatnya semua itu. Maka itu jangan mengeluh. Amin. Banyak kita ngeluh, Tuhan aku udah melayani Tuhan, aku sudah menabur, tapi kok Tuhan gak berkati. Tenang ada waktunya semuanya. Dan saya lihat hari ini, Tuhan itu baik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita semangat sama-sama melayani Tuhan. Saya percaya ketika kita semangat, Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang ajaib dan waktunya yang tepat. Amin. Dan kita akan tersenyum. Maka itu saya bersuka cita sampai hari ini bahwa Tuhan itu baik. Ya kan, biarpun saya dulunya sempat kurus, sekarang naik lagi, sekarang kurus lagi, saudara. Karena banyak jemaat di tempat ini yang benar-benar komplain, pastor jangan gemuk-gemuk gitu kan. Nah apa-apa, memang saya sudah turun hari ini 6 kilo, saudara. Oh puji Tuhan. Ya. Nah itu saya harus kurus lagi gitu kan. Saya kepengen seperti Pak Victor itu, saudara. Badannya bagus banget ya. Saya juga harus langsingkan tubuh saya. Ya kan supaya mimbarnya tetap kuat saudaraku ya. Kita sedikit ya ada guruan supaya kita hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Saudara yang semangat melayani Tuhan, saudara akan beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar lewat perjamuan kudus ini kita mengingat
tentang pengorbanan, kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa dia sudah mati buat kita, menanggung semua dosa kesalahan kita. Bahkan pengorbanannya itu membuat kita yang sebenarnya kita nggak layak, saudaraku. Untuk diampuni. Bahkan kita harusnya binasa, tapi karena kasihnya, saudaraku, lewat pengorbanannya, kita boleh diampuni, disucikan, dibenarkan. Dan kita boleh layak menerima anugerah kasih kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini karena pengorbanan Yesus. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat betapa besarnya kasih Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau percaya bahwa kuasa darahnya dan bilurnya itu menyucikan, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Ketika kita makan roti dan anggur ini dengan iman percaya kita kepada Yesus. Saudara percaya, mujizat akan nyata. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Percaya. Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga saudara. Memulihkan bisnis saudara. Ketika kita percaya dengan iman, ketika kita makan roti dan anggur merupakan saudaraku lambang dari persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Kita imani, kita percaya kepada Yesus. Ketika kita makan dengan iman, percaya bahwa kuasanya nyata. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, rumah tangga aku dipulihkan, bisnisku dipulihkan, masa depanku dipulihkan, keluarga aku dipulihkan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan roti dan anggur ini. Tuhan Yesus, layakkan kami semuanya untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saat ini Tuhan sucikan, kuduskan roti dan anggur. Juga kuduskan, sucikan kami juga Tuhan. Layakkan kami untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita saat ini kita akan mengambil roti terlebih dahulu. Dan kita akan mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah merupakan persekutuan, merupakan lambang persekutuan dengan tubuh Yesus. Saudara yang percaya makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mengangkat anggur. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya bahwa anggur ini merupakan lambang daripada persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan iman di dalam nama Yesus. Dan mari saat ini kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk semua kasih-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan saat ini ketika kami Tuhan melakukan Tuhan perjamuan kudus ini. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami percaya pengorbanan-Mu Yesus Kristus Tuhan itu nyata. Kuasa darah dan bilur saat ini menyembuhkan kami, memulihkan kami. Memulihkan keadaan kami. Dalam nama Yesus kami terima mujizat, kami terima mujizat. Dalam nama Yesus. Saudara percaya, katakan aku percaya. Aku percaya, aku terima kesembuhan. Aku terima pemulihan. Aku terima mujizat malam. Dalam nama Yesus
Yesus, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja tempat ini, yaitu Revival Worship Church. Juga Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa menabur juga untuk renovasi saudaraku gereja daripada Revival Worship di lantai 36 untuk pengadaan kursi, sound system, lighting, dan semua yang dibutuhkan saudaraku untuk ibadah. Saudara nanti ingin menabur, saudara juga bisa lewat barcode atau nomor rekening yang tersedia bisa ditampilkan. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk Tuhan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam gereja-Mu Revival Worship Church. Saat ini kami berdoa Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang menabur, yang memberikan persembahan. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan. Dan Kau akan buktikan kasih kebaikan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berikan yang terbaik sambil kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu akan Kau nyatakan atas kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang mengalami mujizat. Kami pulang mengalami kebaikan Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, layakan hamba-Mu.
untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.